Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Hari ini tanggal 14 Mei 2022, saya Coach Yudi TW mencoba menganalisis pergerakan dari major pair, gold dan oil ya untuk prediksi tanggal 16 Mei hingga 20 Mei 2022. Oke, kita start dulu dari fundamentalnya ya, yaitu economic calendar. Kita lihat di sini yang high impact aja ini biasanya gerakannya ya. Ini kita lihat tanggal 16 Mei. Kita lihat di sini China Yuan ya. China Yuan high impact ini konsensusnya 6%, 5,8% unemployment rate ya. Jadi dari konsensusnya ada tingkat penganggurannya itu ada kenaikan ya. Nah ini kan impactnya jelek terhadap yen. Terus untuk zona Eropa tanggal 16 Mei ada European Commission Spring Forecast ya. Ini high impact. Terus ini hari Seninnya sudah yang lain pada medium low semua. High impact lagi nih RBA meeting minutes ya. Tanggal 17 Mei jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Ini wajib dipantau ini pergerakannya. Terus hari Selasa juga ada GBP employment change ya. Ini high impact semua ini. Ini sama, ininya ada penurunan, ini ada kenaikan ya dikit. Terus tanggal 17 yang lainnya adalah employment change ya. Ini konsensusnya 0,4, previousnya 0,5 ya. Berarti ada perubahan di zona euro untuk tingkat pekerjaan ya. Terus di Amerika tanggal 17 Mei US dollar retail sales. Kita lihat di sini konsensusnya ini yang high impact ya. Ini retail sales yang year on year-nya 4,2%. Sebelumnya 6,9, berarti ada penurunan ya. Nah ini kemungkinan besar ada correction di dollar ya untuk tanggal 17 Mei. Terus nah ini tanggal 18 Mei dini hari ada Powell ya, Jerome Powell speak ya. Itu impactnya lumayan. Terus untuk hari Rabunya high impactnya inflation rate. Nah ini CPI nya dari pound sterling konsensusnya 9,17%, previous 7%. Jadi kalau misalnya dia lebih tinggi daripada previousnya berarti positif buat pound sterling ya, biasanya begitu. Karena tuh gila ya, udah 9,1% ya, inflasi ya, tinggi sekali. Ntar lagi udah 2 digit ya. Nah ini masih 1 digit. Ini juga euro CPI. Ini saya lihat di sini 3,5, 2,9 ini ada kenaikan juga. Ini ada kenaikan. Impactnya kuat ke euro biasanya gitu. Terus sama di hari Rabu ini cut ya, luni ya. Inflation rate-nya
tetap ini ya 6,7 ini yang high impact yang lihat nih. Sama ini yang mediannya, ini yang 3-month median year on year-nya. Housing start, nah ini mungkin nggak begitu ngefek ya kalau housing start. Nah masuk ke hari Kamis, trade balance ya dari yen ya, dari Jepang. Ini minusnya dari previousnya malahan naik ya trade balance-nya. Pelemahan bisa terjadi di yen ya kelanjutannya. Terus di hari Kamis juga Aussie high impact konsensusnya 3,9, previousnya 4%, berarti ada penurunan ya, berarti bagus ya buat Aussie sebenarnya ini. Ini juga change-nya tenaga kerjanya konsensusnya 25.000, ada kenaikan sekitar 8.000 tenaga kerja ya. Terus lanjut kita ke mana lagi nih? Nah ini jobless claim Amerika. Ini high impact, ini bisa kita tunggu ketika ada news, kita bisa OP di sini. Terus lagi home sales ini tidak begitu ini ya, tidak begitu. Nah ini yang terakhir Jumat, hari Jumat high impact apa nih, GFK consumer confidence ya, ini tetap ya high impact. Ini deh year on year di Jepang, konsensusnya 1,5, previousnya 1,2, berarti ada kenaikan ya. Inflasi di Jepang juga naik, tapi nggak segila di kawasan Eropa ya naiknya ya. Ini retail sales untuk pound sterling untuk Inggris, kita lihat di sini minusnya ini mix ya, campur-campur di sini. Terus di zona euro cut nggak ada juga. Nah, ini cut ya high impact, konsensusnya 210.475 ya, jadi ada perubahan sekitar lumayan ini, hampir 2 kali lipatnya ya, lebih dari 2 kali lipat ya. Oke, kita pantau aja, ntar kita masuk ke technical ya. Technicalnya kita lihat di sini. Oke, sekarang kita mulai dari DXY. Apa yang terjadi dengan DXY atau indeks US dollar ya? Kita runtut dulu dari time frame yang terbesar atau time frame monthly chart. Time frame monthly chart kita lihat di sini, potensinya tetap naik ya. Targetnya yang terdekat adalah 106 ya, di area 106 untuk indeks dollar. Ya, masih uptrend ya. Exponential moving average-nya masih jauh di bawah dengan price ya. Ini masih udah overbought orang bilang, tapi kita lihat sentimennya tetap masih positif ya untuk time frame monthly. Sekarang kita ke weekly. Weekly juga begitu, dan saya menilai ada correction ya mungkin di DXY untuk minggu depan, dan dia berpotensi menuju ke 103.261. Tapi kita lihat juga di ini ya, kita lihat juga di time frame daily-nya. Nah ini sudah ada correction di sini, kita lihat ya, correctionnya ke sini, dari sini baru dia akan naik lagi ke atas ya. Sekarang kita membahas euro dollar ya. Apa yang terjadi, kita lihat dulu di time frame monthly chart. Di time frame monthly chart ini saya perhatikan, ini kita lihat low-nya berapa, 03408, di sini low-nya 0349, sedikit lagi ya, 1 pips lagi dia sudah tereliminasi dan menandakan bahwa downtrend akan berlanjut. Di euro dollar targetnya adalah di 982 ya, 0.982. Jadi dari harga current price sekarang potensinya masih ada sekitar 600 sampai 700 pips lagi ya untuk euro dollar ya, time frame monthly chart ya. Karena saya perhatikan di sini terbentuk new supply baru, berarti ini akan berpotensi akan tereliminasi dengan target adalah di fresh demand ya, di 0.98. Jadi euro itu ntar di bawah $1 ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat ke time frame weekly chart.
time frame weekly chart, kemungkinannya ada potensi correction ya setelah dia menyentuh area strong, setelah menyentuh ini ya, demand in control di time frame weekly chart ya. Price berpotensi untuk kembali ke area supply di sini ya. Nggak begitu jauh juga ya, jaraknya sekitar 150 pips ada correction ya, setelah ada penurunan sekitar 860 pips ya tanpa balas, kemungkinan besar ada correction ya untuk minggu depan ini. Saya perhatikan, tapi kita melihatnya jangan bukan di time frame weekly, tapi kita di time frame daily-nya ya. Di time frame daily, karena area supply di sebelah kiri sini tereliminasi, berarti berpotensi price setelah menyentuh area demand, price akan balik dulu menuju ke area supply di sini ya. Setelah dari sini baru dia akan drop again ke bawah ya. Kalau kita lihat di time frame yang terakhir, yaitu time frame H1 H4 ya, time frame H4. Nah, ini sudah ada engulfing, sudah tersentuh 1 kali, 2 kali, yang ketiga dia akan naik lagi ke 0.5. Di sini naiknya ke area sini ya. Nah, di sini. Jadi saya bilang tadi ya sekitar 150 pips ya. Sebentar dulu, 1, 2, 3. Oke, dia ke area sini. Ya, ke area supply di sini karena ini fresh ya. Ini di sini untuk euro dollar. Terus kita lanjut ke pound dollar atau GBP USD ya. Pound dollar kita lihat dulu time frame monthly chart. Dia sudah confirm ya, sudah confirm downtrend, masih terus akan berlanjut menuju ke low-nya ini bulan ketika terjadi COVID-19 tahun 2020 kemarin. Kemungkinan besar tidak jauh beda ya bentuk candlesticknya, kemungkinan besar untuk, kan ini belum close candle ya, berarti mungkin ada perubahan sedikit, tapi tetap ini sudah confirm downtrend ya, karena di sini area demandnya sudah tereliminasi, berarti price akan drop ke bawah ya dalam beberapa bulan ke depan ya. Kita lanjut di time frame weekly. Time frame weekly kemungkinan besar ada correction ya. Setelah dia menyentuh area demand, price berpotensi akan naik dulu ke area supply. Tapi supply-nya bukan di supply weekly, kita nanti lihat untuk di supply daily ya. Nah, ini dia sudah mantul di sini. Potensinya untuk minggu depan price akan menuju ke area supply di sini. Karena ini adalah area ini ya, area sideway ya. Naik dulu ke atas nih kemungkinan besar. Karena kalau saya perhatikan di time frame H4-nya, ini sudah tereliminasi di sini dan price berpotensi menuju garis ini 23727 ya. Jadi dari current price closing kemarin hari Jumat sekitar 100 sampai 120 pips lagi untuk ada potensi kenaikan dari pound sterling ya. Oke, lanjut ke Aussie dollar. Aussie dollar kita lihat di time frame monthly chart, dia sudah confirm memang downtrend ya dari minggu kemarin. Ini sudah tereliminasi di sini ya, berarti price berpotensi terus akan melanjutkan downtrendnya menuju ke area demand ya. Lebar base-nya ini, lebar demand-nya adalah 950 pips. Nanti kita lihat kemana dia arahnya, larinya, tapi nggak bisa kita lihat di time frame monthly ya, karena ini kita harus lihat ke time frame yang lebih kecil lagi, di time frame weekly. Time frame weekly chart dia sudah menyentuh area demand, kemungkinan besar dia balik dulu menuju ke area supply yang warna merah ini ya. Nah, kita nggak bisa tentukan berapa jaraknya ini, jadi kita harus
lihat di time frame yang lebih kecil lagi, yaitu time frame daily ya. Nah, time frame daily ini sudah ada pembalikan. Ini saya lihat di sini, kalau saya gambar area di sini ya, area demandnya dia belum kena, berarti dia di sininya berarti. Nah, ya kena ya. Setelah dia kena di area demand, dia naik ke area supply. Nah, ntar kemana dia berlabuhnya kemungkinan besar ini sudah tereliminasi di area-area sini, di 119 pips ini lebar supply-nya. Kita lihat di time frame H4 nya, kemungkinan besar dia akan berlabuh di sini 7019 12 sorry oh kesini dia targetnya ya. Jadi ada jarak sekitar 182 pips lagi ya, memang lebih besar daripada pound sterling dan euro ya, saya perhatikan di sini. Nah, ini kita lihat sini fresh ya, sini fresh dan price berpotensi untuk up lagi ke atas ya. Oke, kita lanjut ke Kiwi dollar atau New Zealand US dollar. Time frame monthly chart. Monthly chart dia sudah menyentuh area demand tapi freshnya belum, dan memang digadang-gadang akan terus menuju ke low-nya ini. Semuanya rata-rata pair menuju ke low-nya yang COVID itu ya. Karena kalau kita lihat di sebelah kiri sini, dia tidak mengenai area demand, dia naik dulu ke area supply, baru dia turun ke area demand. Dari demand nanti baru dia akan naik lagi menuju ke area supply ya. Jadi perlu diketahui bahwa supply demand imbalance ini kita harus menggunakan multi time frame ya, karena nggak bisa kita serta-merta bertransaksi di satu time frame karena biasanya banyak jebakannya di situ ya. Ya, kita ke weekly chart. Sama dengan Aussie dollar, potensinya ada kemungkinan besar untuk correction ya. Kita lihat di time frame weekly, dia belum menyentuh, masih jauh di sini, tapi untuk area demandnya sudah, kemungkinan besar price akan balik dulu ya menuju ke area supply ya. Di sini, di area sini. Terus untuk time frame daily chartnya, nah ini sudah kelihatan ada correction hari Jumat kemarin. Price akan bergerak di sini. Kita lihat lagi kemana price akan datang, kemungkinan besar ke sini ya, ke area warna hijau ini ya, 6370-an di sini, di area sini. Sorry sebentar, oh sama kayak ini di sini sorry. Jadi sekitar 150 pips lagi potensi dari correction dari Kiwi dollar ya. Ya, jadi judulnya minggu depan adalah koreksi ya, setelah terjadi penurunan yang tajam ya dalam beberapa minggu terakhir ini. Terus kita lanjut ke indirect currency adalah yen. Yen time frame monthly chartnya tetap sesuai dengan rencana di 134.23, tidak ada perubahan. Kemungkinan besar setelah dia menyentuh area ini, price akan drop dari bawah ya. Kita lihat di time frame weekly chart. Nah, ini ada correction. Sebenarnya correctionnya sudah ini, tapi saya melihat di sini potensinya masih ada, akan turun lagi menuju ke area demand di sini 126.41 ya. Coba kita lihat di time frame daily dulu. Time frame daily memang price sudah menyentuh area demand ya. Nah, ini dia sudah mengeliminasi sebelah kiri, terbentuk new supply di atas sini ya. Potensinya memang yen masih akan drop ya, drop lagi, tapi ini maksimal dia kalau di time frame weekly itu di sini ya 126.41. Tapi kalau kita lihat di time frame daily
126.41. Nah, di area sini ya. Ya, seandainya high yang ini untuk mingguan ya, untuk harian ya, minggu ke depan, jika ini tereliminasi, high-nya ini breakout berarti naik ya. Tapi kalau dia tidak menyentuh area supply di sini, berarti dia akan turun dulu ke sini, dari sini baru dia akan uptrend lagi menuju ke area supply. Jadi ada dua option. Tapi saya lebih cenderung dia akan koreksi lagi ke 126.47 baru dia akan naik lagi ke atas ya. Nah, ini kita lihat karena dia sudah meninggalkan, potensinya masih ada correction ya. Nah, ini kemungkinan besar ini tidak tersentuh. Seandainya juga tersentuh, dia tidak melebihi dari high-nya ini dan price akan drop lagi ke 127 ke area sini ya. Ke area sini lagi kembali dia. Price-nya dari sini baru dia akan nanjak lagi untuk minggu depan ya. Kita lanjut ke Luni ya, US dollar Canadian dollar ya. Weekly time frame dia belum menyentuh area supply dan price cenderung dia membentuk apa yang namanya ini, hammer ya, hammer doji ya namanya ya. Potensinya price akan correction dulu ya untuk cut. Untuk time frame monthly tetap uptrend ya. Targetnya di 1.33, jadi masih ada sekitar 500-an pips lagi menuju ke atas. Tapi kemungkinan besar untuk minggu ini ada terjadi correction dulu menuju ke area demand ya. Demandnya ini warna merah biru ini ya, demandnya. Setelah dia menyentuh di sini baru dia akan naik. Terus levelnya di mana? Kita lihat di time frame daily ya. Time frame daily levelnya ya ini dia. Saya target di 101.2740-an ya. Jadi masih ada potensi sekitar 165 pips ya. Ini engulfing seperti gini ya. Ketika open market besok, jika terjadi koreksi sell on rally ya, naik sell ya. Ini jaraknya aja nih sekitar 90 pips ya. Coba kita lihat di time frame H4. Nah, ini kuat sekali jatuhnya. Kemungkinan besar dia naik dulu setengahnya dari Fibonacci-nya ya, baru lakukan sell di sini ya. Targetnya adalah di sini 2740 ya untuk time frame H4 ya. Masih downtrend terus, ada correction setelah ini ya. Ini terjadi ERC ya, extended range candle. Tapi saya meyakini dia akan kembali menuju ke sini karena kita ketahui bahwa di sini sudah tereliminasi di sebelah kiri sini. Oke, lanjut kita menuju ke dolar Swiss ya. Dolar Swiss monthly time frame masih pada rencana semula adalah strong ya, strong bullish ya. Targetnya di sini ya. Tapi untuk kedepannya terus dia akan naik ya menuju ke sini 0767 ya. Ini sudah garis. Untuk time frame monthly chart kita lihat di weekly chart, potensinya ada correction setelah dia menyentuh area supply ya. Dia akan correction menuju ke area demand nih. Cuma kemungkinan besar di 50% dari pergerakan ini. Ini high, ini low-nya, ini 50% ya, atau Fibonacci di 50% pantulannya ya, atau retracement-nya. Terus untuk time frame daily chartnya, correctionnya saya menilai di area 99408 ya, 9940-an. Jadi sekitar 83 sampai 100 pips ya, ada terjadi correction untuk minggu depan untuk Swiss ya, menuju ke sini. Dari sini Anda boleh menempatkan buy limit di area sini untuk naik lagi ke atas ya. Nah, ini lebih jelasnya di time frame H4 karena kita tahu bahwa area di sini sudah tereliminasi sebelah kiri sini, berarti price akan berada di area kotak warna biru ini untuk correctionnya. Dia turun, naik lagi ke area supply, baru dia akan turun ke area demand lagi. Dari sini baru dia price akan nanjak lagi menuju ke area supply
Ini warna merah ini ya. Oke, kita ke gold sekarang ya. Monthly time frame. Gold. Nah, gold sudah menyentuh area supply ya. Area demand di sini sebenarnya. Dan saya menilai di sini ada terjadi ada potensi pembalikan ya untuk di time frame weekly-nya ya, tapi ya sama di monthly-nya juga, karena kita ketahui bahwa sini sudah tereliminasi sebelah kiri sini, berarti price berarti akan mencoba untuk uptrend kembali untuk gold untuk minggu depan ya. Untuk time frame weekly chart, nah ini kita lihat di sini sudah menyentuh area demand, di sini ada area compression, berarti di sini tereliminasi di sebelah kiri sini, berarti jika tereliminasi berarti price sudah menyentuh area demand, baru price akan naik lagi menyentuh area supply. Ini fresh ya untuk time frame weekly. Jadi silakan mengambil buying position ya untuk kembali lagi price menuju ke area supply untuk minggu depan ya. Untuk time frame daily chart, nah ini dia sudah menyentuh area demand di sebelah sini. Ini saya tidak gambarkan area demandnya, dan price berpotensi untuk minggu depan untuk rally lagi menuju ke area supply ya. Di sini fresh ya. Target terdekat adalah di sini ya untuk time frame daily. Ya mungkin hari berikutnya baru dia menuju ke sini. Untuk minggu depan targetnya nyampe ke sini. Untuk time frame H4 juga pullback akan terjadi, sudah menyentuh area demand di sini. Dan price akan lanjut menuju ke area supply di atas sini. Ya. Terus untuk XTI atau oil time frame weekly chart, dan dia sudah menyentuh area demand di sini, ada tanjak ini. Kita juga dilihat di Eropa, Rusia sudah menutup kerannya untuk gasnya, berarti potensi ada penguatan di oil ya. Untuk dalam minggu depan ada penguatan, karena kita di sini areanya posisi formasi candlesticknya adalah doji, dan price akan naik menuju ke mungkin membuat high baru ya untuk di tahun ini ya. Time frame daily chart. Nah ini kita lihat di sini price ya, di sini tidak tersentuh sama sekali ya, berarti price berpotensi untuk menuju ke area 113 ya. Kemungkinan besar setelah menyentuh 113 price akan drop dulu ya menuju ke area sini, ke sini ya, ke area sini. Dari sini baru dia akan nanjak lagi ke atas ya. Jadi butuh waktu sekitar 1 hingga 3 minggu ke depan lagi ya untuk dia nanjak lagi ke atas. Sedikit lagi. Time frame 4. Ini saya bilang tadi, dia ke area 113 di atas sini, nanjak lagi sini, baru dia akan turun lagi menuju ke sini ya, ke area strong demand. Dari strong demand baru price akan nanjak lagi menuju ke ini. Jadi sideways aja naik ya gitu ya. Oke, sekian dulu mungkin analisa singkat saya, mulai dari fundamental tadi, economic calendar untuk tanggal 16 sampai tanggal 20 Mei 2022. Semoga bermanfaat. Tetap gunakan stop loss, money management, tetap semangat, semoga profit di minggu depan. Thanks for watching.